menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam sirah nabawiyah, tetapi kemudian walaupun dia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia merupakan sunnah yang harus diikuti atau diikuti hukumnya menjadi wajib, menjadi sunnah dan seterusnya. Para ulama menjelaskan ada yang ada sendiri dan ada yang merupakan jibilan dan ada yang sifatnya khususnya. Kalau yang ada sendiri dan ada sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebagai sebuah tradisi. Beliau orang Arab yang melakukan tradisi itu dan seterusnya. Kalau kita yang bukan orang Arab, ya tidak harus untuk mengikutinya. Misalnya cara berpakaian, yang pakainya harus gamis jubah, yang entah seperti apa modelnya. Tentu barangkali bisa sangat berbeda dengan jubah yang kita lihat pada hari ini. Misalnya orang Saudi pakai berbeda dengan orang Yaman, berbeda dengan orang Mesir, berbeda dengan orang Sunda. Bentuk gamis pasti berbeda-beda. Lalu yang mereka ini jubahnya Nabi yang mana? Bahkan bisa jadi bukan hanya Nabi, kalau Nabi menggunakan pakaian tersebut yang memakai musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, karena itu adalah pakaian orang Arab, juga sama menggunakannya. Karena Rasul tidak secara tegas memerintahkan kita untuk memakai demikian, kecuali kalau ada hadis atau dalil yang secara tegas menjelaskan pakaian pakaian ini sebagai sebuah sunnah. Misalnya pakaian yang warnanya putih, ada sunnahnya, Rasul memerintahkan. Apa yang lain jibilah? Jibilah itu sifat fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ya, bukan hanya sifat fisik, tapi segala macam yang memang sudah sunnatullah Rasul seperti itu, maka kita tidak disunnahkan untuk mengikuti. Khususnya sifat yang khusus bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak untuk umatnya. Kita coba saja. Dan kaidah-kaidah berikutnya yang disusun oleh para ulama sehingga kita bisa memahami sirah nabawiyah secara tepat adalah tidak semua yang Nabi katakan sunnah yang diikuti. Kalau tadi yang Nabi lakukan, nah sekarang yang Nabi katakan. Makanya Imam Nawawi punya kitab di dalam Syarah Sahih Muslim, punya bab namanya Wujuh Ibtidai Qadar Syar'an dun ma dzakara Rasulullah Alaihi Wasallam min ma'ani dunya ma sabil ra'i. Kata Imam Nawawi, kita wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang beliau katakan syar'an secara syariat, tapi bukan sesuatu yang hanya sekedar gagasan beliau semata, bukan dari wahyu ini. Harus dibedakan mana gagasan Nabi dan mana yang wahyu. Makanya suatu saat ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, tahu bahwa orang-orang di situ selalu menanam yang namanya kurma dengan cara talqih, mengawinkan kurma jenis A dikawinkan dengan kurma jenis B dan seterusnya agar hasilnya bagus, melimpah, dan itu berhasil. Tapi karena melihat itu sepertinya ribet, repot dan seterusnya, kata Nabi, nggak usah lakukan talqih tersebut, insya Allah juga nanti tumbuhnya sama, nggak ada masalah. Nah, suatu saat kemudian karena ini Nabi yang memerintahkan, ini Nabi yang mengatakan, kita harus ikuti. Semua orang Madinah yang biasa bertani kurma itu tidak ada satupun yang mengatakan talqih. Setelah beberapa bulan kemudian Rasul berkata, ini kok tumbuhnya sedikit, kok panennya sedikit, gagal panen. Kemudian ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat, kenapa kalian panennya sedikit? Salah satu sahabat ada yang menjawab, karena kami kemarin beberapa bulan yang lalu memerintahkan untuk tidak melakukan talqih itu. Maka kita taat sambil menawar oleh Rasul, kita taat, kita dengarkan. Hasilnya kayak ini. Oh begitu. Disinilah pada Rasul mengatakan, yang namanya bertani itu bukan keahlianku. Saya itu orang pedagang yang dari Mekah, ya kerjaan saya pedagang ke Syam, pedagang ke Yaman dan seterusnya, keliling pedagang. Sedang bertani, jarang sekali orang melakukan itu, dan saya juga bukan masuk ahli di dalamnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalimat inilah yang disampaikan Rasul kepada saat itu. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Untuk urusan kurma, bertani, menanam, bercocok tanam, seterusnya lebih ahli
berusaha menggunakan apa yang saya sampaikan, ikuti saja tradisi yang sudah biasa saya lakukan. Jadi perintah Nabi, apa yang dikatakan Nabi tidak harus diikuti. Karena pengalaman inilah kemudian para sahabat juga ketika diperintahkan oleh Nabi jadi bertanya, ini waktu kamu tadi Rasulullah. Contohnya adalah ketika Barirah bercerai dengan suaminya. Salah sahabat perempuan namanya Barirah bercerai dengan suaminya. Setelah bercerai kata Rasul, kamu baiknya balik lagi ke suami kamu, rujuk lagi lah, ngapain harus bercerai? Barirah karena diperintah Rasul, khawatir kalau tidak dilaksanakan, dia akan bermaksiat kepada Nabi, bermaksiat kepada Rasul. Ditanyakan, Nabi, ini perintah wahyu atau saran saja? Kata Rasul SAW kemudian, saya cuma menyarankan saja, bukan wahyu. Ini bukan perintah yang harus ditaati. Oh, kalau itu bukan wahyu yang tinggal, saya sudah gak butuh dengan suami saya itu. Jadi dibedakan mana perintah Nabi yang dari Nabi dan mana yang gagasan atau saran beliau. Dalam pengalaman yang lain juga para sahabat, misalnya para sahabat Badar berhenti di sebuah tempat sebelum perang dimulai. Orang-orang Madinah berangkat di sekitar Badar itu kemudian para sahabat berhenti. Nabi mengatakan kita berhenti di sini. Ada sahabat-sahabat mengatakan, usul ya Rasul, ini perintah berhenti wahyu atau bukan? Bukan. Ini cuma gagasan saya. Kayaknya enak kita berhenti di sini. Kata sahabat itu kemudian, kalau pilihannya gagasan itu Rasulullah SAW dan bukan wahyu, siapa yang gagasan yang sepertinya lebih baik? Sebaiknya kita berhenti di sini tapi diberikan sumber badan agar nanti ketika akomodasi persediaan makanan seterusnya kita habis, kita punya sumur yang sudah kita kuasai dulu. Sebelum orang-orang kata beras datang, kita kuasai dulu. Ini setelah tahu mana yang harus diikuti dari perkataan dan perkataan Nabi dan mana yang tidak, harus dibedakan. Dan para ulama kemudian membeda-bedakan itu. Ada perintah-perintah Nabi. Pembedaannya bukan hanya yang sunnah atau bukan, tapi perintah itu levelnya sebagai wajib atau sunnah. Levelnya wajib atau sunnah, wajib atau sunnah. Perintah sholat witir misalnya, perintah itu cukup tegas. Apa namanya? Ditekankan, sangat amat ditekankan. Dari sampingnya paman Nabi itu pada sampingnya tidak barang siapa yang tidak sholat witir tidak termasuk golonganku. Autiru ya adalah Quran. Berwitirlah kalian wahai ahli Quran, wahai umat Islam. Ini perintah dari Nabi. Bahkan ada ancaman yang tidak sholat itu tidak termasuk golonganku. Apakah yang menjadi sebuah kewajiban? Mereka sejumlah ulama mengatakan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini para ulama yang menjelaskan. Kalau para ulama tidak menjelaskan itu semua, kita akan bingung. Ini perintah Nabi harus dilakukan, perintah Nabi harus dilakukan. Ternyata perintah tersebut ada yang harus, yang levelnya wajib, tapi ada juga yang levelnya tidak sampai pada wajib, sunnah. Ada yang sunnah akadah, ada yang sunnah berlevel-level perintah. Bahkan ada perintah yang levelnya hanya boleh, tidak sampai dapat pahala, boleh saja dilakukan. Kemudian tidak semua yang Nabi tidak lakukan menjadi haram. Atau perintah atau larangan ada yang mansuh, misalnya mansuh ini dihapus. Kalau kita tidak tahu mana yang sudah dihapus dan mana yang bukan, kita akan ketemu. Ini suatu saat diperintahkan, lalu suatu saat lagi Rasul SAW marah. Nah, mana yang benar-benar yang diperintahkan akan dilarang? Para ulama lah dan bukan. Dengan jasa-jasa para ulama itulah kita jadi tahu ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini sunnah muakkadah, ini muakkadah dan seterusnya. Kalau tidak ada para ulama, tidak benar-benar berlama, bukan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, wajib dan seterusnya. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang jawab, jangan dipersilakan. Saya pernah baca kalau nggak salah Nabi pernah melarang selain menulis, jangan kau tulis selain daripada Al-Quran, karena umat-umat Nabi terdahulu setelah menulis selain daripada kitabnya sehingga melupakan daripada kitabnya. Maknanya apa?
Rasul secara tegas melarang itu. Kata Rasul, la taktubu ghairul Quran. Faman kataba anni ghairul Quran falyakfur. Janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang telah menuliskan dariku selain Al-Quran ini, falyakfur, maka hapuslah. Sampai ada perintah untuk menghapus. Ini kalau kita lihat dalam bahasa usul fikih yang disebut sebagai mansukh, perintah yang sudah dihukum dihapus. Begitu juga ada larangan yang sudah dihapus. Larangan ini memang ada dari Rasulullah SAW. Dulu para sahabat dilarang sama sekali untuk menuliskan kecuali Al-Quran. Yang boleh ditulis cuma satu, Al-Quran saja. Kenapa? Karena itu di masa-masa awal Islam disampaikan kepada para sahabat. Orang-orang belum mengenal dunia tulis, apalagi Rasul itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan diturunkan kepada umat ummiyah, kepada umat masyarakat yang ummiyah, masyarakat yang juga tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Mereka hanya punya keterampilan menghafal, nggak pandai baca tulis. Ketika nggak pandai baca tulis ini, dan yang cuma tahu penulisan hanya beberapa orang, beberapa orang, Rasul dengan sangat amat hati-hati agar tidak tercampur antara tulisan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Dilaranglah penulisan selain Al-Quran. Tidak boleh hukumnya, haram hukumnya menuliskan selain Al-Quran. Yang boleh tulisan Al-Quran saja. Itu pun yang melakukan tulisan hanya sekretaris yang khusus. Para penulis wahyu, kitab wahyu, selain mereka tidak memiliki hak itu. Atau orang yang memiliki hafalan kuat dan seterusnya. Baru di masa-masa para sahabat sudah mulai banyak yang mengerti menulis, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak juga, dan sudah bisa membedakan mana Quran dan mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang minta izin. Karena apa? Karena kalau tidak ditulis takut hilang. Dan saya sangat senang ketika saya berhasil menuliskan apa yang saya dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang minta izin, ya Rasul, izinkan saya menulis. Tahu itu dilarang, tapi minta izin. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Yang diizinkan misalnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk bahwa lagi nafsu anda dan biyadi maka jadi fihi illa haq. Tulislah, jangan ragu-ragu. Sesungguhnya tidak keluar dari lisanku, lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, illa kecuali sesuatu yang pasti benar. Jangan ragu-ragu untuk menuliskannya. Tapi ini diberikan izinnya kepada orang-orang tertentu. Abdullah bin Amr bin As memang pakar bahasa, ahli, bukan saja ahli bahasa-bahasa kuno, bahasa Arab ahli dan seterusnya, tapi memang punya ilmunya, maka diizinkan. Sedangkan selain Abdullah bin Amr bin As dan orang-orang tertentu tidak diizinkan untuk menuliskan hadis. Hanya orang tertentu saja. Jadi makna larangan itu adalah larangan di awal, tidak larangan berikutnya. Itu sudah masuk dihapus hukumnya. Ketika orang-orang yang sudah begitu melakukan luar biasa di dalam penulisan. Gara-gara ada larangan itulah kemudian para ulama juga akhirnya di awal-awal masa pembukuan kitab-kitab Islam, pertama kali ada kitab di dalam sejarah Islam, itu masih diperdebatkan. Boleh nggak ilmu itu ditulis? Dulu Rasulullah mengarang menuliskan Al-Quran, hanya mengizinkan beberapa orang untuk menuliskan hadis dan seterusnya. Ada yang membolehkan tulis, ada yang tidak membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan hanya sebagian kecil yang hati-hati yang tidak membolehkan. Karena banyak orang yang diperkirakan ada gara-gara ada buku. Contohnya apa? Kalau buku kok ilmu pada ditulis dalam buku-buku, orang tidak lagi mendapatkan ilmu secara talaki, langsung ketemu dengan guru sehingga hafal. Guru bisa tahu hafalannya salah dan seterusnya. Tapi kalau ilmu ada dalam buku, orang bisa membaca, bisa menyampaikan kitab apa yang dikehendaki menulis buku sesuai atau tidak dengan yang dijelaskan oleh dia sebagai pembaca buku. Maka beberapa ulama ada yang mewakili kalau bisa sih jangan ditulis. Ini harus didatangi kepada para ahlinya. Walaupun karena kemudian kebutuhan sangat besar
Ini menunjukkan menulis itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan dalil-dalil ini kemudian dijadikan oleh para ulama, kita harus menuliskan ilmu. Jadi hadis tadi mansukh, dihapus. Dengan dijelaskan kalau Imam Hambali itu setelah wafatnya Imam Syafi'i mendoakan beliau dalam setiap sholatnya, bahkan itu mendoakan seorang dalam sholatnya itu ketika bagaimana? Kita biasanya disarankan untuk berdoa apapun yang kita inginkan, bukan hanya mendoakan orang tua dan seterusnya, bahkan di dalam tertentu ketika kondisi kita paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud, sujud itu tepat di mana kita benar-benar mengangkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar merasa rendah, benar-benar merasa hina. Hanya Allah yang maha besar, maha tinggi dan seterusnya. Dalam kondisi seperti pengakuan yang sedikit jujur bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa kepada Allah, tidak berdoa secara serius. Itu pada saat itu. Karena kondisi yang paling dekat